Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para ikhwan dan akhwat, sahabat Darmais yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan bahasan kita tentang biografi para ulama, dan pada kesempatan yang bahagia ini kita akan bahas tentang biografi salah seorang dari imam madhab, itu madhab Hambali. Dialah Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala, yang diberi gelar dengan Imam Ahli Sunnah. Beliau diberi gelar Imam Ahli Sunnah karena imamnya Ahli Sunnah, karena ketika itu dengan kisah yang masyhur bagaimana bertahannya beliau ketika diuji, ya, disiksa, dan beliau bersabar demi mempertahankan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah bahwasanya Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Al-Quran adalah firman Allah, bukan makhluk, ya. Sampai disiksa sampai 3 khalifah, dari Khalifah Al-Ma'mun, kemudian Khalifah Al-Mu'tasim, kemudian Khalifah Al-Wathiq. Ya, baru kemudian setelah itu beliau bebas di zaman Khalifah Al-Mutawakkil. Semuanya adalah Khilafah Al-Abbasiyah. Nanti akan datang penjelasannya insyaallah taala. Beliau dikenal dengan Imam Ahli Sunnah Ahmad bin Hanbal. Beliaulah yang kemudian Imam Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Ibanah, ya, beliau mengatakan bahwasanya akidahku seperti akidah Ahmad bin Hanbal. Akidahku adalah seperti akidah Ahmad bin Hanbal, ya. Beliau memiliki sejarah yang sangat menarik, yang membuat kita tahu bagaimana sabarnya para ulama dalam menghadapi ujian-ujian, ya, dalam sulitnya kehidupan dunia, ya, dan juga bagaimana semangat mereka menuntut ilmu dan luar biasa ibadahnya. Taib, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sebutkan tentang nasab dan kelahiran beliau. Nama beliau adalah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal Al-Arabi Al-Ajnani Asy-Syaibani. Ya, jadi Ahmad bin Muhammad bin Hanbal Asy-Syaibani, ya. Namun orang mengenal dengan Ahmad bin Hanbal Asy-Syaibani. Kunyah beliau adalah Abu Abdullah, ya. Kunyah beliau adalah Abu Abdullah. Ayahnya datang dari kota Maru, sementara beliau dalam kandungan ibunya menuju ke Baghdad, dan beliau akhirnya lahir di Baghdad. Makanya beliau adalah Marwazi, kemudian Baghdadi, ya. Asalnya orang tuanya dari Maru, kemudian makanya disebut Marwazi, tapi beliau lahir di Baghdad pada tahun 164 Hijriah, bulan Rabiul Awal, tahun 164 Hijriah. Maka beliau adalah Ahmad bin Hanbal Al-Baghdadi. Beliau termasuk menuntut ilmu atau mencari ilmu hadis terlambat, ya. Yaitu ketika umur beliau 16 tahun baru mulai beliau mencari hadis, ya. Kemudian rihlah menuntut mencari hadis, mengumpulkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, belajar fikih dan yang lainnya. Maka beliau berjalan sampai ke tempat yang sangat jauh. Di antaranya beliau berjalan sampai ke negeri Yaman, ya. Dengan berjalan kaki ke negeri Yaman. Bukan apa-apa, karena tidak lain beliau tidak memiliki harta. Beliau bukanlah orang kaya. Ya, beliau mencari hadis di sana, ya, sampai bertemu dengan Al-Imam Abdul Razzaq As-San'ani rahimahullahu taala, seorang ahli hadis yang ada di Yaman. Bahkan disebutkan beliau berjalan dengan beberapa orang. Ketika bekal beliau habis, kemudian kawan-kawannya ingin beri bantuan kepada beliau, beliau tidak mau. Beliau malah bekerja menjadi hammalin, tukang angkat-angkat barang, supaya beliau bisa terus menuntut ilmu dan makan dari hasil kerja beliau sendiri, ya. Beliau juga meriwayatkan hadis lain dari Abdul Razzaq As-San'ani, ya. Beliau juga meriwayatkan hadis dari para ulama hadis yang lain seperti Yahya bin Ma'in, kemudian juga Ishaq bin Rahuyah atau Ishaq bin Rahawai, dan juga dari Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Bahkan Al-Imam Syafi'i, ya, rahimahullah. Jadi Imam Ahmad ini muridnya Imam Syafi'i. Tapi
Imam Syafi'i juga mengambil ilmu dari Imam Ahmad. Ya. Sampai Imam Syafi'i pernah berkata, "Ya Abu Abdullah," itu kunyahnya Imam Ahmad, "Wahai Abu Abdullah, idza sahal haditsu indaka fa'alimni." Kalau ada hadis yang sahih di sisimu, kabarkanlah kepadaku. Bihi adhabu ilaihi, fa'alimni bihi adhabu ilaihi. Kabarkanlah kepadaku hadis tersebut, niscaya aku akan berpendapat dengan hadis tersebut. Hijazian kana au syamiyan, apakah hadis tersebut dari riwayat para perawi dari Hijaz ataukah dari negeri Syam, atau Iraqiyan ataukah dari rawi-rawi dari Irak, atau Yamaniyan atau para perawi dari Yaman. Ibnu Katsir mengomentari perkataan Imam Syafi'i ini dengan berkata, "Inna fi qouli Syafi'i hadza li Ahmad li ijlalan la ijlalan katsiran wa syahadatan fil ilmi 'azimah." Sungguh perkataan Imam Syafi'i ini kepada Imam Ahmad. Dia berkata, "Wahai Imam Ahmad, kalau kau punya hadis yang sahih, kabarkan kepadaku. Aku akan berpendapat dengan hadis tersebut. Apakah hadis tersebut dari Hijaz, perawinya dari Hijaz yaitu Mekah Madinah, ataukah dari Syam, ya, ataukah dari Irak, ataukah dari Yaman. Aku akan berpendapat dengan hadis tersebut." Kata Imam Ibnu Katsir mengomentari perkataan Imam Syafi'i, sungguh pada perkataan Syafi'i kepada Ahmad, Imam Ahmad, menunjukkan ada pengagungan yang besar dari Imam Syafi'i terhadap Imam Ahmad. Dan juga persaksian dari Imam Syafi'i yang besar terhadap ilmunya Imam Ahmad, ya. Cukuplah bagaimana Imam Ahmad telah menulis suatu hadis, ya, Musnad Imam Ahmad yang isinya puluhan ribu, ya. Dan itu beliau pilih dari banyak hadis, banyak sekali hadis. Ya. Sampai anaknya Abdullah pernah berkata, "Kana abi yahfazu alfa haditsin." Ayahku menghafal 1 juta hadis. Ya, ayahku menghafal 1 juta hadis. Maksudnya di 1 juta hadis kata para ulama, maksudnya yaitu Imam Ahmad menghafalkan hadis dengan segala jalan-jalannya. Yang kalau dikumpulkan jalan-jalan hadis tersebut, ya, sampai mencapai 1 juta hadis. Bukan hadis jumlah 1 juta, tidak. Tapi ada hadis-hadis, satu hadis bisa jadi jalannya banyak, bisa jadi puluhan, bisa jadi ratusan. Sehingga kalau dikumpulkan seluruh jalan-jalan tersebut, jalan-jalan hadis tersebut bisa sampai 1 juta hadis, dan Imam Ahmad menghafal 1 juta jalan-jalan hadis. Menunjukkan kuatnya hafalan Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala. Di antara hal yang wallahu alam membantu kuatnya hafalan Imam Ahmad, ya, bagaimana semangat beliau beramal. Beliau mengatakan, tidaklah satu hadis yang aku catat kecuali aku amalkan. Jadi satu hadis yang aku catat kecuali aku amalkan. Sampai marrabi, sampai lewat kepadaku satu hadis, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa ata Aba Taibata dinaran. Rasulullah SAW pernah berbekam, kemudian dia memberikan kepada hajjam, kepada tukang bekam, yaitu Abu Taibah, dikasih 1 dinar. Ya, Rasulullah pernah membayar ongkos bekam 1 dinar. 1 dinar itu kalau dikonversikan sekarang 4/4 gram emas. Maka ini berat bagi Imam Ahmad yang bukan orang kaya. Tetapi dia mengatakan, saya pun berhijamah dan saya berikan tukang bekam 1 dinar juga untuk mencontohi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Imam Ahmad begitu semangat menjalankan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini mengingatkan kita bagaimana perkataan Sufyan Ats-Tsauri, "In istata'ta alla tahukka ra'saka illa bil athar faf'al." Kalau kau mampu tidak menggaruk kepalamu kecuali dengan dalil, ikuti sunnah, maka lakukanlah. Artinya segala yang ada sunnahnya berusaha kerjakan. Imam Ahmad setiap dia nyatat hadis, dia amalkan. Ini membantu dia untuk ingat dengan hadis. Ya. Demikian juga kalau kita dapatkan ilmu, kita amalkan, membantu kita untuk ingat tentang ilmu tersebut. Jadilah Imam Ahmad seorang yang sangat hebat, ya, dari sisi ilmu, dari sisi zuhud, ya. Kalau kita baca zuhudnya Imam Ahmad luar biasa, ya. Wara' beliau, ya. Kita bacakan terlebih dahulu, ya, tentang bagaimana persaksian ulama tentang Imam Ahmad. Di antaranya Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i saya katakan, Imam Ahmad belajar sama dia dan dia juga mengambil ilmu dari Imam Ahmad. Bahkan sebagian ulama mengatakan atau tidaklah Imam Syafi'i kalau berkata dalam satu hadis, akhbarani thiqah, telah menyampaikan kepadaku, atau haddatsani thiqah, telah menyampaikan kepadaku seorang yang thiqah, kecuali maksudnya adalah Imam Ahmad. Qala Imam Syafi'i rahimahullah berkata, kharajtu minal Iraq fama taraktu rajulan afdala wala a'lama wala awra'a wala atqa min Ahmad bin Hanbal. Lihat. Aku meninggalkan Irak. Imam Syafi'i kan pernah di Irak. Setelah itu dia ke Mesir. Aku tidak meninggalkan kota Irak. Aku keluar dari Irak dan tidaklah aku
meninggalkan kota Irak seorang lelaki pun yang lebih afdal dan lebih berilmu, lebih wara' dan lebih bertakwa dari Ahmad bin Hanbal. Jadi menurut Imam Syafi'i di Irak orang yang paling berilmu, yang paling afdal, yang paling wara', yang paling bertakwa adalah Ahmad bin Hanbal Asy-Syaibani rahimahullahu taala. Berkata Abu Umar An-Nahas, ya. Suatu hari dia menyebut tentang Ahmad bin Hanbal. Dia berkata tentang Ahmad bin Hanbal, "Fid din ma kana absarahu." Tentang masalah agama dialah yang paling ilmunya luar biasa. Wa anid dunya ma kana asbarahu. Adapun tentang perkara dunia, dialah orang yang sangat bersabar. Wa fiz zuhdi ma kana akhyarahu. Adapun masalah zuhud, dialah orang yang paling zuhud. Wa bis salihin ma kana alhaqahu. Adapun dengan orang-orang salihin maka dia yang paling meniru orang-orang saleh. Wabil madhin makan asbahahu. Terhadap orang-orang saleh yang telah lalu betapa Imam Ahmad sangat mirip dengan mereka, yaitu dari sisi ibadah dan kesalehan. Ya. Uridat alaihi dunya fa abaha wal bid'u fa nafaha. Dunia didatangkan kepada Imam Ahmad namun dia menolaknya. Didatangkan bid'ah kepadanya, dia pun juga menolaknya. Datang banyak riwayat Imam Ahmad ditawarin harta. Ya, ditawarin harta oleh penguasa, dia tolak ya. Oleh teman-temannya orang soleh ditolak, dia tolak tidak mau. Sampai tadi ketika kita sebutkan dia menuntut ilmu hadis di negeri Yaman dan dia kehabisan bekal, teman-temannya biasa mau kasih dia tidak mau, dia lebih baik bekerja menjadi hammal, jadi tukang angkat-angkat barang. Yang penting dia makan dari hasil kerjanya sendiri. Berkata Ali bin al-Madini, Amirul Mu'minin fil hadis. Ini orang ahli hadis. Idza btulitu bi syai'in fa aftani Ahmad lam ubali idza laqitu rabbi kaifa kan. Jika aku mengalami sesuatu lalu Imam Ahmad berfatwa kepada aku, maka aku tidak peduli jika aku bertemu dengan Allah apapun yang terjadi. Yang penting yang berfatwa kepada aku Imam Ahmad. Artinya Ali bin al-Madini, seorang ahli hadis ini, beliau mengakui keilmuan Imam Ahmad. Yahya bin Ma'in, dan ini gurunya Imam Ahmad, tapi dia tahu hebatnya Imam Ahmad. Dia berkata, "Kana fi Ahmad bin Hanbal," sezaman dengan Imam Ahmad. Imam Ahmad meriwayatkan hadis dari beliau juga. "Kana fi Ahmad bin Hanbal khisalun ma ra'aituha fi alimin qat." Pada diri Imam Ahmad ada perangai-perangai yang baik yang aku tidak pernah melihat perangai-perangai tersebut terkumpul pada seorang alim pun. Kana muhadditsan, dia ahli hadis. Wa kana hafizan, dia adalah hafiz. Bukan cuma ahli hadis, dia hafal hadis 1 juta hadis. Wa kana zahidan, beliau adalah orang yang sangat zuhud. Wa kana aqilan, orang yang sangat berakal. Abu Zur Ar-Razi juga salah seorang ahli hadis berkata, "Ma'arifu fi ashabina aswad ar-ra'si afqaha minhu." Aku tidak mengetahui dari sahabat-sahabat kami yang paling faqih daripada Imam Ahmad bin Hanbal. Adapun buku-buku yang beliau tulis ya, di antaranya tentunya adalah Musnad Imam Ahmad yang cetak puluhan, kalau nggak salah 50 jilid sekarang, ditahqiq 50 jilid ya, kalau saya tidak salah ingat ya, oleh Syuaib Al-Arnaud dan kawan-kawannya. Ya. Itu buku hadis yang luar biasa ya. Kemudian buku beliau di antaranya Rad al-Jahmiyah. Rad al-Jahmiyah wa Zanadiqah. Ini bantahan terhadap Ahlul Bidah, terhadap Jahmiyah dan Az-Zanadiqah. Dan juga buku dicetak dan buku sangat bagus bantahan terhadap Ahlul Bidah. Kemudian di antaranya juga ada Kitabus Sunnah, ada juga Kitabuz Zuhud, ada juga kitab Fadhailus Sahabah. Ini di antara beberapa kitab-kitab kecil karya Imam Ahmad. Kitab besarnya tadi Musnad Imam Ahmad. Musnad Imam Ahmad. Adapun zuhudnya Imam Ahmad, ya, sangat banyak dalil yang menunjukkan zuhudnya Imam Ahmad. Bagaimana beliau sangat tidak ingin dunia. Sudah saya singgung sebagian tadi. Ya. Di antaranya, Imam Syafi'i pernah berkata kepada Harun Ar-Rasyid. Jadi mereka hidup di zaman Khalifah Al-Abbasi, Harun Ar-Rasyid. Dan Harun Ar-Rasyid di atas sunnah.
Setelah beliau meninggal baru kemudian muncullah bid'ah Mu'tazilah atau bid'ah Jahmiyah, yaitu setelah beliau digantikan oleh Al-Ma'mun. Tapi Harun Ar-Rasyid di atas sunnah ya. Dan zaman dengan Imam Syafi'i, zaman dengan Imam Ahmad. Suatu hari Imam Syafi'i berkata kepada Harun Ar-Rasyid, "Ya Amirul Mukminin, innal Yaman yahtaju ila qadhin." Kata Imam Syafi'i kepada Harun Ar-Rasyid, "Wahai Amirul Mukminin, wahai sang khalifah, sungguhnya Yaman membutuhkan seorang qadhi, seorang hakim di sana." Maka Harun Ar-Rasyid berkata kepada Imam Syafi'i, "Ikhtar rajulan ya, nawalahu iyah." Ya. Pilihlah salah seorang yang pilih agar dia menjadi qadhi di sana. Maka Imam Syafi'i berkata kepada Imam Ahmad, ketika itu Imam Ahmad ya taraddadu alaihi talabul ilmi. Imam Ahmad sering datang Imam Syafi'i untuk menuntut ilmu. Maka Imam Syafi'i berkata kepada muridnya Imam Ahmad, "Ala taqbal qada al-Yaman ya Ahmad?" Wahai Ahmad, tidakkah kau terima menjadi qadhi di Yaman? Apa kata jawaban Imam Ahmad? "Innama akhtalifu ilaika li talabil ilmi al-muzahid fid dunya." Wahai Syafi'i, aku ini bolak-balik kepada engkau menuntut ilmu, yang ilmu itu menjadikan aku zuhud kepada dunia. Fatamuruni an atiyal qadha. Lantas kau suruh aku untuk menjadi qadhi, itu artinya kalau jadi qadhi dunia terbuka. Walaulal ilmu lama kallamtuka ba'dal yaum. Kalau bukan karena ilmu, saya tidak akan ngomong lagi sama engkau setelah hari ini. Saya enggak mau ngomong. Cuma karena engkau guruku. Fastahya minhu Asy-Syafi'i wa sakat. Imam Syafi'i pun malu dengan Imam Ahmad dan dia pun terdiam. Ya Imam Syafi'i niatnya baik, ini Ahmad orang cerdas, orang luar biasa. Seandainya dia menjadi qadhi, tapi justru jawaban Imam Ahmad seperti itu. Saya ini nuntut ilmu agar saya zuhud kepada dunia. Jangan kau tawarkan dunia kepadaku. Kalau bukan kamu yang bicara Syafi'i, tentu saya sudah tidak akan bicara lagi dengan kau selama-lamanya. Ya. Ini menunjukkan bagaimana Imam Ahmad rahimahullahu taala ya, tidak suka dengan kekuasaan, tidak suka dengan ketenaran, dia tidak suka ya. Dia dalam suatu riwayat pernah berkata, "Ubtulitu bi syuhra." Aku dapat musibah dengan terkenal. Sampai beliau berangan-angan lewat suatu jalan di Mekah, orang tidak kenal. Di Baghdad orang semua kenal beliau rahimahullahu taala. Meskipun kita tahu bahwasanya menjadi qadhi adalah perkara yang boleh, bahkan mungkin bermanfaat, tapi Imam Ahmad punya fikih yang sendiri. Dia tidak ingin terjun dalam keduniaan ya. Bahkan disebutkan Imam Ahmad pernah suatu hari lapar ya, sampai 3 hari lapar karena kekurangan makanan ya. Akhirnya dia pun pinjam pinjam tepung ya dari salah seorang kawannya ya. Kemudian dia ingin memasak sendiri dari tepung tersebut. Dia utang, dia memasak. Ya. Ketika keluarganya tahu Imam Ahmad kelaparan, maka mereka segera masak roti, bukan dari tepung yang dibawa oleh Imam Ahmad. Mereka bikin sendiri. Ya. Kemudian mereka hidangkan kepada Imam Ahmad. Ya. Imam Ahmad kaget ya. Kok cepat sekali ini? Ya. Ternyata adonan roti sudah ada, kok tiba-tiba harusnya kan kalau tepung itu diolah dulu. Diolah dulu, baru kemudian jadi adonan, baru kemudian dikembangin. Tiba-tiba sudah siap, cepat sekali. Dia tanya, "Loh, kenapa ini cepat sekali rotinya?" Ya. Mereka berkata, "Kami tadi sudah siapkan dan kami masak di tungkunya Saleh ya." Saleh itu anaknya Imam Ahmad ya. Dan Saleh ini kerja di pemerintahan dan dia mendapatkan gaji dari pemerintahan. Apa Imam Ahmad? Dia tidak mau makan. Subhanallah. Imam tidak mau makan. Wara ya. Ya, wara. Kenapa? Dia khawatir ada di antara uang-uang dari pemerintahan yang bermasalah. Bukannya tidak boleh, hukumnya boleh. Tapi dia tidak ingin makan sesuatu yang ada syubhat sama sekali. Ya. Sehingga lihatlah bagaimana ini anaknya sendiri. Padahal anaknya juga bekerja ya, dapat gaji halal ya, tapi karena ini uang dari pemerintah, Imam Ahmad ragu ya, dia tidak mau makan dari hasil tersebut ya. Ini menunjukkan waraknya Imam Ahmad.
Dan banyak riwayat bagaimana Imam Ahmad rahimahullah taala ditawarkan harta dari penguasa, ya, seperti al-mutawakkil billah ketika sudah lewat zaman ujian Imam Ahmad, maka al-mutawakkil billah yaitu khalifah yang di atas sunnah, perhatian sama Imam Ahmad, sering menawarkan pemberian kepada Imam Ahmad, tapi Imam tidak pernah terima, ya. Satu hari dia terpaksa menerima ketika dikatakan kalau kau tidak terima nanti tidak enak sama khalifah. Maka dia terpaksa menerima dan semalaman dia tidak bisa tidur dan dia suruh harta tersebut semua dibagi kepada ulama yang lain, ahlul hadis yang lain, para penuntut ilmu, disuruh bagi semua, berikan si fulan sekian sampai habis dan tidak ambil sedikit pun, sepeser pun dari uang tersebut. Itulah Imam Ahmad rahimahullah taala. Bahkan beliau menolak pemberian tersebut ketika beliau dalam kondisi sulit. Dalam kondisi sulit, ya, beliau menolak. Ada salah seorang pedagang menawarkan 10.000 dirham, ya, yaitu keuntungan yang dia dapatkan, dan dia berikan kepada Imam Ahmad. Imam Ahmad menjawab, nahnu fi kifayah, wa anta jazakallahu khair, an qasdika khairan. Ya, wa anta jazakallahu an qasdika khairan. Kata dia, kami keluarga dalam kondisi cukup alhamdulillah, dan engkau semoga Allah balas kebaikanmu dengan niatmu yang baik, ya. Taib. Adapun di antara murid-murid Imam Ahmad adalah Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, kemudian Al-Imam Muslim rahimahullahu taala, itu di antara murid-murid beliau, ya, yang kita kenal Abu Dawud. Ini semua ahlul hadis, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Ali bin Al-Madini juga murid Imam Ahmad. Kemudian di antara murid Imam dua putranya Saleh dan Abdullah. Kemudian juga ponakannya Hambal bin Ishaq. Ini mereka meriwayatkan dari Imam Ahmad. Saleh, Abdullah, Hambal. Mereka punya riwayat-riwayat dari perkataan Imam Ahmad. Yang meriwayatkan adalah dua anaknya Abdullah dan Saleh, dan juga ponakannya Hambal bin Ishaq. Kemudian Abu Zur'a Ar-Razi juga di antara murid Imam Ahmad, ya. Kemudian Abu Hatim Ar-Razi, ya. Uthman bin Sa'id Ad-Darimi. Uthman bin Sa'id Ad-Darimi yang punya buku terkenal Ar-Rad al-Bishr al-Marrisi. Kemudian juga Rad al-Jahmiyah wa Zanadiqah. Yang buku ini sangat dibenci oleh sebagian kelompok penolak sifat, ya. Ternyata dia adalah murid dari Imam Ahmad rahimahullahu taala yang meneruskan ilmu gurunya Imam Ahmad bin Hanbal. Taib. Saya akan bacakan. Sebenarnya kalau antum ingin baca sirah atau sejarah biografi Imam Ahmad, di antara biografi yang terbaik adalah yang ditulis oleh Imam Zahabi rahimahullah taala dalam kitabnya Tarikhul Islam. Tapi tidak terlalu panjang, 80 halaman, ya. Sekitar 80 halaman. Situ beliau menjelaskan tentang biografi Imam Ahmad dengan panjang lebar. Tentu kita tidak bisa membaca seluruhnya. Tapi saya akan menjelaskan tentang akidah Imam Ahmad atau perkataan-perkataan beliau tentang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya perkataan beliau tentang usuluddin. Berkata Abu Dawud, Sami'tu Ahmad bin Hanbal yaqul, aku dari Imam Ahmad berkata, al-imanu qaulun wa amal. Iman itu qaul, perkataan dan perbuatan. Yazidu wa yanqus. Naik dan turun, ya. Al-birru kulluhu minal iman. Segala kebajikan termasuk daripada keimanan. Wal ma'asi tanqusu minal iman. Maksiat mengurangi keimanan. Ini adalah akidah Imam Ahmad tentang iman. Tentu menyelisih akidah Khawarij dan akidah Mu'tazilah, dan juga menyelisih akidah Murji'ah yang mengatakan iman hanyalah di hati. Jadi Imam Ahmad menjelaskan akidah Imam Ahmad tentang iman adalah akidah Ahlussunnah. Iman itu bukan cuma di hati, tapi qaul, perkataan juga iman, perkataan yang baik tentunya, amal, perbuatan juga, salat, puasa itu termasuk iman, dan bisa naik dan bisa turun. Berbeda dengan perkataan Murji'ah yang mengatakan iman adalah satu kesatuan, tidak naik, tidak turun. Ya. Bagaimana menaikkan iman? Dengan menjalankan ketaatan. Bagaimana turunnya iman? Dengan maksiat. Ya.
Kemudian juga Ishaq bin Ibrahim Al-Baghawi berkata, sami'tu Ahmad bin Hanbal, aku mendengar Ahmad bin Hanbal, su'ila amman yaqul Al-Qur'an makhluk. Imam Ahmad ditanya tentang seorang yang berkata Al-Qur'an makhluk, maka Imam Ahmad berkata kafir. Orang ini kafir. Mengatakan Al-Qur'an makhluk maka dia kafir. Demikian juga Salama bin Syabib berkata, sami'tu Ahmad yaqul, aku mendengar Imam Ahmad berkata, man yaqul Al-Qur'anu makhluk fa huwa kafir. Siapa yang berkata Al-Qur'an itu makhluk, maka dia telah kafir. Ya, Al-Quran dimaksud apa? Al-Quran yang kita baca ini. Menurut orang-orang Mu'tazilah di zaman beliau, Al-Quran ini yang ada lafalnya, yang alif lam mim, dzalikal kitabul la raiba fihi dan seterusnya. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Menurut Mu'tazilah, Jahmiyah dan Mu'tazilah ini adalah makhluk. Muhammad mengatakan yang bilang Al-Quran ini makhluk maka telah kafir. Karena Al-Quran adalah kalamullah. Kalamullah adalah sifat Allah. Sifat Allah bukan makhluk. Allah zat dan sifatnya bukan makhluk. Allah zat sifatnya bukan makhluk. Ilmu Allah bukan makhluk. Firman Allah juga bukan makhluk, melihatnya Allah bukan makhluk, mendengarnya Allah bukan makhluk, Allah dan seluruh sifatnya bukan makhluk. Makhluk adalah yang diciptakan oleh Allah. Yang tadi tidak ada menjadi ada itu adalah makhluk. Dari tidak ada menjadi ada itulah makhluk diciptakan. Makanya siapa yang mengatakan Al-Quran yang merupakan firman Allah adalah makhluk, maka dia telah kafir. Karena dia mengatakan sifat Allah adalah makhluk. Dan itu adalah madhab Jahmiyah dan madhab Mu'tazilah. Sama di antara perkataan Imam Ahmad ya. Man yaqul lafzi bil Qur'ani makhluk fa huwa jahmi. Wa man yaqul lafzi bil Qur'ani ghairu makhluk fa huwa mubtadi'. Imam Ahmad berkata, siapa yang mengatakan lafzi aku membaca Al-Qur'an adalah makhluk, maka dia Jahmiyah. Siapa yang mengatakan aku membaca Al-Qur'an bukan makhluk, maka dia mubtadi'. Imam Ahmad menyalahkan dua-duanya. Seharusnya Ahlussunnah hanya berkata Al-Qur'an kalamullah ghairu makhluk. Selesai. Al-Quran adalah firman Allah, yaitu sifat Allah, bukan makhluk. Orang-orang ahlul bidah, Jahmiyah, bikin syubhat. Bagaimana dengan kalau saya membaca Al-Quran? Lafzi bil Quran. Misalnya saya baca, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Nah ini makhluk atau bukan? Tentunya kalau ditinjau dari suara saya makhluk tentunya. Ketika saya baca, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, suara saya makhluk. Tetapi apa yang saya baca bukan makhluk. Apa yang saya baca adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Saya sedang menghikayatkan firman Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti misalnya saya membaca misalnya saya meniru perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Misalnya saya mengatakan innamal a'malu binniyat. Sungguhnya amalan termasuk adalah innamal a'malu binniyat. Amalan tergantung niat. Kita tahu itu perkataan Nabi, bukan perkataan saya. Saya hanya menukil. Suaranya suara saya, tapi madmun kontennya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misalnya kalau saya menukil perkataan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berkata, "Idza ma kunta dza qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawa'un." Kalau kau memiliki hati yang qanaah, kau dan raja sebenarnya sama saja, sama-sama bahagia. Karena kebahagiaan adalah dengan qanaah. Saya mengucapkan dengan suara saya, tetapi kontennya adalah milik Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Nah, ketika saya baca Al-Quran misalnya Alhamdulillahirabbil alamin, di sini orang-orang Jahmiyah bikin syubhat. Nah, itu makhluk atau bukan? Imam Ahmad mengatakan, tidak usah dijawab. Kalau kita mau jawab dengan perkataan tegas, Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Al-Quran itu yang kita baca ini adalah firman Allah, bukan makhluk. Adapun lafzi bil Quran tidak usah dibahas. Nah, kalau ada yang mengatakan lafzi itu ucapanku tentang Al-Quran, kalau dibilang adalah makhluk, maka itulah pendapat Jahmiyah. Kalau bilang bukan makhluk, maka ini mubtadi' karena membuat istilah baru. Karena lafzi bil Quran, ucapanku terhadap Al-Quran ini ada dua kemungkinan. Kalau yang dimaksud lafalnya, maka suaranya, yang dimaksud suaranya, maka itu makhluk. Kalau yang dimaksud adalah kontennya, maka bukan makhluk. Oleh karenanya tidak perlu dibahas karena ini masih ambigu. Apa maksudnya lafzi bil Quran? Ucapanku, bacaanku terhadap Al-Quran adalah makhluk atau bukan? Ini tidak usah dibahas karena ambigu. Ya. Karena bisa jadi yang dimaksud dan ucapanku terhadap Al-Quran maksudnya kontennya. Kalau kita bilang bukan makhluk, maka kita terjebak karena kontennya adalah firman Allah. Kalau kita bilang bukan makhluk, ternyata yang dimaksud suaranya, maka itu makhluk, maka hendaknya dihindari. Imam Ahmad benci ketika muncul istilah-istilah seperti itu. Sehingga beliau tegas, karena beliau tegas dalam masalah ini. Beliau mengatakan, siapa yang mengatakan lafzi bil Quran makhluk, fahuwa jahmi. Yang mengatakan lafzi bil Quran, ucapanku terhadap Al-Quran, bacaanku terhadap Al-Quran makhluk, maka dia Jahmiyah.
Yang mengatakan bukan makhluk mubtadi'. Ya, karena ini kalimat yang ambigu dan kita tidak perlu membahas seperti itu, kita bahas yang jelas. Al-Qur'anu kalamullah. Ini maksud Al-Qur'an mana? Yang kita baca. Firman Allah bukan makhluk. Ini kenapa saya ulang-ulang ikhwan masalah ini? Karena ini ulama sepakat. Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan mereka di zaman mereka bertemu dengan bid'ah Jahmiyah, bid'ah Mu'tazilah yang mengatakan Al-Qur'an yang kita baca ini makhluk. Yang jadi masalah, ini akidah disepakati oleh orang-orang Asy'ariyah. Karena orang Asy'ariyah mengatakan Al-Qur'an yang kita baca ini makhluk karena mereka meyakini Allah berbicara tanpa suara. Sehingga Allah tidak punya firman. Firman Allah itu bahasa jiwa tanpa suara, tanpa huruf. Apa yang kita baca ini adalah karangan Muhammad atau karangan Jibril. Ya. Alaihi wassalam, sehingga mereka mengatakan Al-Qur'an yang kita baca ini makhluk. Yang bukan makhluk adalah bahasa jiwa Allah. Istilah bahasa jiwa Allah ini tidak ada di zaman Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Ini baru muncul di zaman Kullabiyah belakangan. Baru kemudian diteruskan oleh mazhab Asy'ariyah. Tapi intinya khilaf antara Imam Ahmad dengan Mu'tazilah adalah berkaitan Al-Qur'an yang dibaca, bukan tentang bahasa jiwa. Perhatikan sini. Mungkin saudara-saudara kita dari Asy'ariyah untuk memperhatikan hal ini. Ya, karena khilaf antara Imam Ahmad, Imam Syafi'i dengan Jahmiyah bukan bahasa jiwa. Imam Ahmad tidak pernah bicara tentang Allah punya bahasa jiwa. Itu bid'ah yang muncul belakangan. Tidak ada bahasa jiwa. Yang ada firman Allah, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fi, itu firman Allah. Menurut Jahmiyah itu makhluk. Menurut Mu'tazilah itu makhluk. Menurut Ahlus Sunnah ini firman Allah, sifat Allah. Tidak sedang bahas masalah bahasa jiwa. Karena orang-orang Asy'ariyah mulai melintir. Kata mereka, perkataan ulama Al-Quran yang mengatakan Al-Quran itu makhluk adalah kafir, maksudnya yang mengatakan bahasa jiwa makhluk. Ini salah. Tidak dikenal bahasa jiwa di zaman mereka ini. Ini muncul belakangan. Saya ulangi. Orang-orang Asy'ariyah sepakat dengan Mu'tazilah dan Jahmiyah mengatakan Al-Quran itu makhluk. Karena menurut mereka Allah bicara tanpa suara, sehingga Al-Quran ini hanyalah ungkapan dari konten bahasa jiwa Allah diungkap oleh Muhammad, jadilah Al-Quran. Sehingga Al-Quran ini makhluk. Sama dengan pemahaman Jahmiyah dan Mu'tazilah, meskipun dari sisi lain Mu'tazilah mengatakan, iya ini sifat Allah, tapi sifat Allah makhluk, selesai. Tapi intinya sama-sama sepakat bahwa ini makhluk. Nah, ketika mereka mendapati perkataan para salaf, barang siapa yang mengatakan Al-Quran makhluk adalah kafir, kata mereka, maksudnya yang mengatakan bahasa jiwa makhluk. Dan saya katakan tadi, itu adalah salah tafsir. Karena yang dibahas oleh Imam Ahmad adalah masalah Al-Quran yang sedang dibaca. Makanya dia bahas talafuz bil Quran. Makhluk atau bukan. Itu yang dibahas. Tidak ada bahasan tentang bahasa jiwa. Mudah-mudahan saudara-saudara kita dari Asy'ariyah memahami hal ini ya, agar bisa kembali kepada kebenaran. Taib. Qultu, berkata Az-Zahabi, alladhi istaqarra alaihi qawlu Abi Abdullah, yang menjadi pendapat Imam Ahmad adalah man qala lafzi bil Quran makhluk fa huwa jahmi, man qala lafzi bil Quran ghairu makhluk fa huwa mubtadi. Siapa yang mengatakan pengucapan Al-Quran adalah makhluk maka dia Jahmiyah, siapa yang mengatakan bukan makhluk maka dia mubtadi' ya. Ya, ini menunjukkan Imam Ahmad begitu tegas dalam menghadap permasalahan ini ya. Taib. Di antara perkataan Imam Ahmad, sebentar. Berkata Abdullah bin Ahmad, anaknya Imam Ahmad, Abdullah bin Ahmad dalam kitabnya Ar-Rad 'alal Jahmiyah. Bukunya dicetak, kira-kira tebal segini, saya punya ada di rumah ya. Dia berkata, anaknya berkata, "Sa'altu abi an qaumin yaqulun lamma kallama Allah Musa wa lam yatakallam bi sautin." Aku bertanya kepada ayahku Imam Ahmad tentang sebuah kaum yang berkata, "Lamma kallama Allah Musa lam yatakallam bi sautin." Ketika Allah berbicara dengan Nabi Musa, Allah bicara tanpa suara. Bagaimana menurut Anda wahai ayahanda, ada suatu kaum mengatakan Allah ketika berbicara dengan Nabi Musa tanpa suara. Padahal dalam Al-Quran Allah mengatakan wa kallama Allah Musa taklima. Allah berbicara dengan Musa dengan benar-benar pembicaraan. Bicara ya namanya berbicara, ada suara. Tapi ada satu kaum berpendapat Allah bicara tanpa suara. Apa kata Imam Ahmad? Bala takallama jalla thana'uhu bisautin. Justru Allah berbicara dengan suara.
Hadhil ahaditsu narwiha kama ja'at. Ini hadis-hadis kami riwayatkan sebagaimana datangnya. Zahirnya demikian. Wa qala Abi, kemudian Imam Ahmad menyampaikan hadis Ibnu Mas'ud, "Idza takallama Allahu sumi'a lahu sautun kama disilsilati ala safwanin." Jika Allah berbicara maka terdengar dari Allah suara seperti rantai yang ditarik, yang digeret di atas batu yang licin. Ada suara. Qala, Imam Ahmad berkata, "Wa hadhil jahmiyah tunkiruhu." Hadis seperti ini diingkari oleh Jahmiyah. Wa ulai kuffar, dan mereka kafir. Yuriduna an yumawwihu 'alan nas, mereka ingin bikin syubhat kepada orang-orang, masyarakat. Kemudian beliau menyampaikan, "Tsumma qala haddatsana al-Muharibi anil A'mash an Muslim an Masruq an Abdullah qala idza takallama Allah bil wahyi sami'a sautahu ahlus sama'i fayakhirruna sujada." Ya, kemudian Imam Ahmad meriwayatkan hadis juga, telah mengabarkan kepada kami Al-Muharibi dari Al-A'mash, dari Muslim, dari Masruq, dari Abdullah bin Mas'ud, bahwasanya beliau berkata, jika Allah berfirman menyampaikan suatu wahyu, sami'a sautahu ahlus sama', maka seluruh penghuni langit mendengar firman Allah, fayakhirruna sujjadan, maka mereka pun tersungkur sujud. Kemudian banyak Imam Ahmad menyebutkan dalil-dalil, ya. Jadi inilah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ini akidah yang diikuti oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Khalqu Afalil Ibad. Imam Bukhari menyampaikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan suara. Kemudian Imam Bukhari membawakan satu hadis. Ya, fayunadi bi sautin yasma'uhu man ba'ud kama yasma'uhu man qarub. Imam Bukhari meriwayatkan hadis bahwasanya pada hari kiamat kelak Allah berbicara menyeru dengan satu suara, yang jauh maupun dekat mendengar suara tersebut sama saja. Kemudian Imam Bukhari mengatakan ini menunjukkan bahwasanya suara Allah tidak sama dengan suara makhluk. Lihat suara makhluk, ketika malaikat berbicara di antara mereka, malaikat mendengar suara mereka tidak terjadi apa-apa. Tapi ketika malaikat mendengar suara Allah, mereka pingsan. Imam Bukhari, muridnya Imam Ahmad, berpendapat seperti Imam Ahmad. Dan inilah, kalau antum baca Fathul Bari, Ibnu Hajar memang dia ada pemikiran Asy'ariyah, tetapi ketika bicara tentang masalah sifatul kalam, dia condong kepada pendapat Imam Ahmad. Dia nukil pendapat Imam Ahmad, dia nukil pendapat Imam Bukhari dalam masalah ini. Karena ini adalah barometer pembeda antara Ahlussunnah dengan Jahmiyah. Ahlussunnah mengatakan Allah berbicara dengan suara, dengan huruf, sehingga dengan itu kita meyakini Al-Quran ini firman Allah. Makanya Al-Quran itu adalah mukjizat, tidak ada yang bisa mendatangkan semisal Al-Quran karena dia firman Allah, bukan karangan manusia. Sementara Asy'ariyah, Jahmiyah mengatakan Allah bicara tanpa suara. Asy'ariyah mengatakan Allah bicara tanpa suara sehingga Al-Quran bukan firman Allah Subhanahu wa taala. Baik, demikian juga masalah sifat. Qala Abdullah, berkata Abdullah anaknya Imam Ahmad, wajadtu bi khatti abi, aku dapati tulisan bapakku dengan khat itu tulisan ayahku, tulisan tangan. Apa tulisannya? Mimma yuhtaju bi ala Jahmiyah minal Qur'an, di antara dalil untuk membantah Jahmiyah. Firman Allah, innama amru idza arada syai'an an yaqula kun fayakun. Bahwasanya Allah berbicara. Sungguhnya dalam ayat Allah berfirman, jika Allah ingin sesuatu, memutuskan sesuatu, Allah berkata kun fayakun. Jadi maka jadi. Ada perkataan kun fayakun. Demikian juga innallaha yubashshiruka bi kalimatin minhu ismuhul Masihu Isa bin Maryam Rasulullah wa kalimatuhu. Sungguhnya Allah memberi kabar gembira kepada yubashshiruka, kepada engkau wahai Maryam, bi kalimatin, suatu kalimat dari Allah yang darinya muncullah Nabi Isa yang namanya Al-Masih Isa bin Maryam. Kemudian beliau membawakan ayat-ayat ya, seperti kullu syai'in halikun illa wajhah. Semua akan binasa kecuali wajah Allah. Wa yabqa wajhu rabbik, dan tersisalah yang kekal adalah wajah Rabbmu. Wa litusna'a ala aini, agar engkau diperhatikan atas pandanganku. Pandangan Allah, atas mata Allah Subhanahu wa taala, itu Allah memperhatikan. Wa kallamallahu Musa taklima. Allah berbicara dengan Musa dengan benar-benar pembicaraan. Ya Musa, inni ana rabbuk. Allah berkata, wahai Musa, sungguhnya aku adalah Rabbmu. Wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal, ini tulisan Imam Ahmad semuanya. Saya bacakan ini tulisan Imam Ahmad. Wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah. Dan bumi pada hari kiamat kelak semua dalam genggaman Allah. Was samawati matwiyatun bi yamini, dan langit-langit dilipat dengan tangan kanan Allah. Wa qalatil yahudu yadullahi maglula. Allah berfirman, orang-orang Yahudi berkata tangan Allah terbelenggu. Gullat aydihim wa lu'inu bima qalu bal yadahu mabsuutatan. Justru tangan mereka yang terbelenggu dan mereka dilaknat atas perkataan mereka, bahkan kedua tangan Allah terbentang. Qultu, ya, wa dzakara ayatin katsiran fi sifat, ya. Kata Imam kata Az-Zahabi, Imam Ahmad menyebutkan banyak sekali ayat tentang sifat, tapi saya tinggalkan. Artinya apa?
Ini bantahan terhadap Jahmiyah karena orang Jahmiyah tidak suka dengan ayat seperti ini, semuanya ditakwil sama mereka. Jadi kita ini bicara tentang Imam Ahmad bukan kita pelajari fikihnya saja, bukan kita pelajari tentang zuhudnya saja, tentang ibadahnya, akidah yang lebih penting. Imam Ahmad ini justru bersabar karena membela akidah. Imam Ahmad ini rela disiksa, dicambuk karena membela akidah. Kemudian juga di antara perkataan Imam Ahmad tentang akidah, berkata Ya'qub bin Ishaq, Sami'tu Ahmad bin Hanbal su'ila anil tafdhil. Imam Ahmad pernah ditanya tentang mana yang lebih utama. Ya. Utsman atau Ali. Maka faqala ala hadis Ibnu Umar, Abu Bakar wa Umar Utsman. Imam Ahmad mengatakan yang lebih utama adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, baru kemudian Ali. Imam Ahmad Saleh, anaknya, berkata, "Su'ila abi wa ana syahid." Ayahku Imam Ahmad pernah ditanya dan saya waktu itu hadir, "Amman yuqaddimu Aliyan ala Utsman?" Tentang orang yang mengatakan Ali lebih afdal daripada Utsman. Yubadda, apakah orang seperti ini dikatakan ahlul bidah? Faqala hadza ahlun an yubadda. Iya, orang ini pantas dikatakan sebagai ahlul bidah. Ashabu Rasulullah sallallahu qaddamu Utsman. Kenapa kata Imam Ahmad? Karena sahabat-sahabat Nabi yang lainnya mendahulukan Utsman daripada Ali. Abdullah bin Ahmad pernah berkata, "Qultu li abi manir Rafidhi?" Siapakah Rafidah? Syiah Rafidah? Kata Imam Ahmad, "Alladzi yashtumu rajulan min ashabi Rasulullah sallam." Itu orang yang mencaci maki seorang dari sahabat Nabi, itulah Rafidah. Au yata'arradha lahum, atau yang mengejek mereka atau menjatuhkan harga diri para sahabat. Ma arahu alal Islam. Menurutku orang seperti itu bukan di atas Islam. Kemudian juga Abu Bakar Al-Marruzi berkata, "Qila li Abi Abdullah wa nahnu bil askar." Imam Ahmad ditanya dan itu kami sedang dalam pasukan. Wa qad ja'a ba'dhu rusulil khalifah. Sebagian utusan khalifah bertanya, "Ya Aba Abdullah, wahai Imam Ahmad, ma taqulu fi makana baina Ali wa Muawiyah?" Menurutmu bagaimana tentang peristiwa yang terjadi pertikaian antara Ali dan Muawiyah radhiyallahu anhuma? Imam Ahmad berkata, "Ma aqulu fihim ilal husna." Aku tidak berbicara tentang mereka kecuali dengan yang terbaik, kebaikan. Imam Ahmad tidak mencaci maki Muawiyah. Apalagi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, ya. Kemudian juga, ya, Al-Marruzi berkata, "Sami'tu Abu Abdullah." Aku mendengar Imam Ahmad berkata, "Man ta'atal kalama la yuflih." Siapa yang belajar ilmu filsafat, dia tidak akan beruntung. Maksudnya filsafat tentang Tuhan. Kalau filsafat tentang sosial, tentang politik, tentang biologi, kimia, fisika, silakan. Ini maksudnya filsafat tentang Tuhan. Man ta'atal kalama la yuflih. Siapa yang belajar ilmu filsafat tidak akan beruntung. Man ta'atal kalama lam yakhlu min an yatajaham. Siapa yang belajar ilmu filsafat dia akan jadi Jahmiyah. Dia akan jadi Jahmiyah. Ya akhi, kita hidup cuma sekali. Jangan spekulasi masalah akidah. Allah sudah sebutkan tentang sifat-sifat Allah, kemudian kita tolak, oh bukan gini maksudnya, oh ini bukan begini maksudnya, oh maksudnya begini. Itu berarti kita tidak terima. Menurut kita Allah bicara seperti tidak masuk akal. Sehingga kita harus takwil. Enggak. Kita hidup sekali, kita ikuti akidahnya Imam Ahmad bin Hanbal, akidahnya Imam Syafi'i, akidahnya Imam Malik. Kita ikuti akidah mereka. Jangan cuma ikuti fikihnya doang. Ini akidah Imam Ahmad. Bacalah dan pelajarilah. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, "Lastu atakallam illa ma kana min kitabin aw sunnatin aw anis sahaba wa tabi'in. Wa amma ghairu dzalika fal kalamu fi ghairu mahmud." Aku tidak berbicara tentang agama kecuali dari Al-Qur'an ataupun sunnah atau dari sahabat atau dari tabi'in, adapun selain dari mereka maka perkataan yang tidak terpuji. Banyak ya, tentu waktu kita tidak cukup. Saya ingin tutup dengan mihnah Imam Ahmad, tentang istri-istri beliau, anak-anak beliau, ini panjang lagi. Saya ingin cerita tentang zikrul mihnah, tentang bagaimana ujian Imam Ahmad. Tentu panjang, tapi saya ingin ceritakan secara sederhana sebelum kita buka tanya jawab. Jadi ini antum bisa kembali kepada buku Tarikhul Islam karya Az-Zahabi. Ya, ini termasuk biografi Imam Ahmad, ditulis cukup singkat, sekitar 80 halaman dan komprehensif ya. Tentang bagaimana perawakan beliau, bagaimana tentang akhlak beliau, adab beliau, tentang ibadah beliau, anak beliau, istri beliau, murid-murid beliau, guru-guru beliau. Di antara juga tentang mihnah, tentang ujian yang dihadapi oleh Imam Ahmad. Jadi Az-Zahabi mengatakan, "Ma zalal muslimun ala qanuni salaf." Senantiasa kaum muslimin waktu itu masih berada di atas manhajus salaf. Min anna al-Qur'ana kalamullah ta'ala. Bahwasanya Al-Qur'an adalah firman Allah. Wa wahyuhu,
dan wahyu dari Allah, wa tanziluhu ghairu makhluq, dan diturunkan oleh Allah bukan makhluk. Hatta nabaghatil Mu'tazilah wal Jahmiyah, sampai muncullah Jahmiyah dan Mu'tazilah. Faqalu bi khalqil Qur'an. Mereka mengatakan Al-Qur'an adalah makhluk, mutasattirina bidzalika fi daulati Rasyid. Karena Harun ar-Rasyid masih di atas sunnah, mereka sembunyi-sembunyi. Ya. Maka diriwayatkan dari Muhammad bin Nuh. Muhammad bin Nuh nanti orang yang termasuk bertahan bersama Imam Ahmad yang mengatakan Al-Qur'an adalah bukan makhluk, Al-Qur'an adalah kalamullah, dan dia akhirnya meninggal nanti Muhammad bin Nuh. Ulama juga. Dia mengatakan Harun bin Rasyid, Ar-Rasyid pernah berkata, "Balagani anna Bishr bin Ghiyath yaqul Al-Qur'an makhluk." Sampai kepadaku, kata Khalifah Harun ar-Rasyid, sampai kepadaku bahwasanya Bishr bin Ghiyath al-Marrisi mengatakan Al-Qur'an itu makhluk. Lillahi alayya in adfarani bihi la aqtulannahu. Demi Allah, kalau saya sampai tangkap dia, saya akan bunuh dia. Namun Bishr al-Marrisi sembunyi, mutawariyan ayyam al-Rasyid. Dia sembunyi di zaman Khalifah Harun ar-Rasyid. Ketika Harun ar-Rasyid meninggal dunia, maka dia pun menyeru bid'ahnya, mengajak manusia dan orang-orang untuk berkeyakinan dengan bid'ahnya Bishr bin Ghiyath al-Marrisi. Anda kalau ingin tahu, para hadirin, ingin tahu tentang pemikiran Bishr bin Ghiyath al-Marrisi, bacalah buku Utsman bin Sa'id ad-Darimi. Utsman bin Sa'id Ad-Darimi tadi muridnya Imam Ahmad. Utsman bin Sa'id ad-Darimi punya buku dua judulnya Rad al-Jahmiyah, kemudian yang buku kedua Rad ala Bishr al-Marrisi. Rad al-Anid al-Bishr al-Marrisi bin Ghiyath al-Marrisi. Jadi dia bantah Bishr al-Marrisi. Bishr bin Ghiyath al-Marrisi. Buku itu dicetak, alhamdulillah. Kalau antum baca syubhatnya Bishr bin Ghiyath al-Marrisi, kita mau bicara kenyataannya. Bishr bin Ghiyath al-Marrisi yang awal yang menciptakan bid'ah Jahmiyah atau mempopulerkan bid'ah Jahmiyah dan Mu'tazilah ini, syubhatnya persis seperti syubhatnya Mu'tazilah dan syubhatnya Asy'ariyah persis. Dan saya nukil dalam Syarah Aqidah Wasithiyah, insyaallah kalau dicetak bisa dilihat nanti. Syubhatnya persis, perkataan mereka persis seperti perkataan Mu'tazilah dan Asy'ariyah zaman sekarang. Mentakwil-takwilnya, takwil tangan dengan ini, takwil ini dengan wajah dengan ini, takwil-takwil sama seperti takwilannya Jahmiyah. Jadi Bishr bin Ghiyath al-Marrisi ini dia bersembunyi. Ketika Harun ar-Rasyid meninggal, maka dia pun mendakwahkan bid'ahnya dan dibantah oleh para ulama. Dia dibantah oleh muridnya Imam Ahmad, Utsman bin Sa'id ad-Darimi. Akhirnya banyak yang terpengaruh. Di antara yang terpengaruh adalah Ahmad bin Abi Du'ad. Kemudian muncul khalifah baru, Khalifah Al-Ma'mun. Khalifah Al-Ma'mun di zaman beliau ini mulailah bukan mulai tapi sudah diterjemahkan buku-buku filsafat, dan tapi gencar-gencarnya bahkan khalifah memerintahkan untuk menerjemahkan buku-buku filsafat Yunani kepada bahasa Arab. Orang-orang ketika membaca buku-buku falasifah dari kaum Yunani, mereka kagum ketika falasifah Yunani berbicara tentang matematika, tentang kimia, tentang biologi. Sehingga mereka lihat ini orang-orang ini otak mereka sangat besar, logika-logika yang sangat masuk. Akhirnya ternyata orang-orang filosof dari Yunani bukan cuma berbicara tentang ilmu yang dilihat, biologi, fisika, kimia, tapi mereka ternyata bicara juga tentang Tuhan. Tanpa bimbingan dari wahyu Allah sama sekali, tanpa ada hubungan dengan para nabi sama sekali. Sehingga ketika mereka mulai berbicara tentang sesuatu yang gaib, maka mereka ngawur dengan logika mereka. Mereka punya logika yang Tuhan tidak boleh begini, Tuhan tidak boleh. Seperti saya pernah nukil perkataan Aristoteles, perkataan Plato, Plotinus. Mereka punya kriteria Tuhan harus begini. Di antaranya Tuhan tidak boleh bergerak misalnya. Tuhan harus statis. Ini Tuhan atau bukan? Tuhan harus statis, tidak boleh bergerak. Dengan dalil logika mereka. Rupanya sebagian kaum muslimin ketika melihat orang-orang falasifah hebat dalam ilmu dunia, mereka mengkiaskan kalau begitu ilmu agama juga demikian, sehingga seakan-akan adalah suatu yang absolut ketika mereka berbicara. Bahwasanya ada kriteria Tuhan yang dipasang oleh Aristoteles, Plato dan Plotinus merupakan perkara yang absolut tentang Tuhan, harus diikuti. Sehingga ketika datang ayat-ayat, hadis-hadis yang menyelisih absolut yang ditetapkan oleh kebenaran mutlak ditetapkan oleh Aristoteles dan lain-lainnya, sehingga mereka harus mentakwil ayat-ayat ini. Maka timbullah bid'ah-bid'ah Jahmiyah dan yang lainnya. Al-Ma'mun mulai baca filsafat. Mungkin dia sedang baca. Kemudian dia mulai berdialog dengan Mu'tazilah. Tadinya dia buka yuqaddim rijlan atau yuakhir, dia mau ikut Mu'tazilah atau tidak. Sampai akhirnya dia terpengaruh, dia ingin mengajak orang maksa meyakini Al-Quran itu makhluk atau bukan. Akhirnya dia berazam dan akhirnya dia menyuruh orang untuk menyuruh orang harus meyakini Al-Quran itu makhluk. Maka semua ulama dipanggil ketika itu.
Semua ulama dipanggil, dipaksa. Kalau tidak mengucapkan al-Quran makhluk, ada yang mau dibunuh, ada yang mau ada yang mau disiksa, ada yang mau diputus. Semuanya terpaksa akhirnya nurut kecuali dua orang alim yang tidak mau, yaitu Ahmad bin Hanbal dan Muhammad bin Nuh. Dua orang tidak mau. Akhirnya mereka ditangkap, mereka dibelenggu dan mereka kemudian dibawa berpindah ke tempat sini, ke sana, kemari sampai akhirnya mereka di tengah perjalanan tiba-tiba ada seorang Arab Badui menghadang rombongan mereka. Arab Badui bertanya, "Ayyukum Ahmad bin Hanbal?" Siapa di antara kalian Ahmad bin Hanbal? Maka dikatakan, "Ini Ahmad bin Hanbal." Maka dia berkata, "Ala rislik, sebentar wahai pembawa onta, sebentar, saya mau bicara." Kemudian dia berkata kepada Imam Ahmad, "Ya Arab Badui, ya hadza ma 'alaika an tuqtal ha huna wa tadkhul jannah." Wahai fulan, wahai Ahmad bin Hanbal, kau tinggal mati masuk surga. Ya. Astaudiukallah. Aku menitipkan engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang tersebut? Ada yang mengatakan Jabir bin Amir. Ya, dia yang mengingatkan Imam Ahmad. Dalam riwayat ini mengatakan, wahai Ahmad, ingat di belakangmu banyak orang. Kalau kau salah ngomong orang akan ikut. Hati-hati Ahmad, dia ingatkan. Kata Imam Ahmad, perkataan orang Arab Badui tadi membuatnya semakin tegar untuk bertahan. Ya. Dia berkata, dalam riwayat dia berkata, "Ya Ahmad, in yaqtulka al-haq mutta syahidan." Kalau kau ternyata meninggal gara-gara membela kebenaran, kau meninggal mati syahid. Wa in ishta hamidan. Kalau kau pun sempat hidup gara-gara membela kebenaran, kau akan hidup dengan mulia. Kata Imam Ahmad, fa qawiya qalbi, maka hatiku semakin kuat. Ketika dalam perjalanan menuju Khalifah Al-Ma'mun, ternyata sampai kabar Khalifah Al-Ma'mun mengutus utusannya menyampaikan kepada Ahmad, wahai Ahmad, hendaknya kau mengatakan Al-Quran makhluk, kalau tidak saya akan bunuh engkau. Sebelum Imam Ahmad berdoa, ya Allah, ya selamatkan aku. Ketika mau sampai ke Khalifah Al-Ma'mun, ternyata Khalifah Al-Ma'mun meninggal dunia, tidak sempat membunuh Imam Ahmad. Ya. Imam Ahmad berkata, da'autullah alla yajma' baini wa bainal ma'mun. Aku berdoa kepada Allah agar tidak bertemu dengan Al-Ma'mun, dan akhirnya Al-Ma'mun meninggal dunia. Ya. Dia meninggal. Ya. Kemudian sampailah kepada di baiatlah Mu'tasim. Mu'tasim pengganti Al-Ma'mun. Ini khalifah kedua yang kemudian di zaman Al-Mu'tasim inilah kemudian Imam Ahmad disiksa. Ya. Di zaman Ma'mun dia dibelenggu besi, kemudian dibawa safar kemana kemari. Ya. Tentu adalah hal yang menyakitkan. Ya. Maka Al-Mu'tasim ya terpengaruh dengan Ahmad bin Abi Du'ad, tokoh Mu'tazilah. Maka Al-Mu'tasim memanggil Imam Ahmad. Kemudian akhirnya Imam Ahmad disuruh berdialog dengan tokoh-tokoh Mu'tazilah. Datang 2 orang debat sama Imam Ahmad, datang 2 orang lagi. Sampai berhari-hari, sampai 3 hari. 3 hari. Tetap Ahmad dalam kondisi terbelenggu. Dan kalau antum bisa baca bagaimana debat Imam Ahmad debat. Mereka bilang gini, Imam Ahmad jawab begini. Mereka bilang gini, Imam Ahmad jawab begini. Imam Ahmad menunjukkan cerdasnya Imam Ahmad. Bukan cuma hafal hadis, tapi dia cerdas. Dan Imam Zahabi menukil debat Imam Ahmad dengan mereka. Bagaimana Imam Ahmad begitu cerdas dalam menjawab syubhat-syubhat mereka. Sampai setelah 3 hari, Imam Ahmad tidak bisa kalah dalam perdebatan, tetap bersikeras Al-Quran itu adalah firman Allah, bukan makhluk. Dan Imam Ahmad mengatakan, saya tidak mau berbicara kecuali Al-Quran dan hadis. Ya. Akhirnya Mu'tasim pun marah, kemudian didatangkan, kemudian didudukkan. Imam Ahmad ketika itu di salah satu bajunya ada kantongnya, di situ dia simpan rambut Nabi SAW, kalau tidak salah 3 helai. Ya, 3 helai. Kemudian kata mereka, ada apa di kantongmu? Kata Imam Ahmad, ada rambut Nabi SAW. Akhirnya dibukalah baju Imam Ahmad. Imam Ahmad menyangka bajunya itu dibuka karena ada rambut. Ternyata tidak, karena dia ingin dicambuk. Mulailah kemudian dicambuk berhari-hari. Dicambuk, puluhan cambukan sampai beliau pingsan. Sampai Mu'tasim datang. Mu'tasim sebenarnya kata Imam Ahmad, dia sebenarnya kasihan dengan Imam Ahmad. Dia mengatakan, Imam Ahmad, sudahlah, kau ngomong aja sedikit saja. Yang penting kau ngomong setuju sedikit, sudah kau akan selamat. Tapi Mu'tasim datang kepada Imam Ahmad. Mengatakan tidak. Mu'tasim kata Imam Ahmad, Mu'tasim saya sudah ragu-ragu, tapi Ahmad bin Abi Du'ad mengatakan, wahai Mu'tasim,
Jangan kau ragu-ragu, hantam dia. Dia itu musyrik kafir. Ahmad itu musyrik dan kafir. Kalau kau ikut dia, apa kata orang-orang? Kau meninggalkan khalifah sebelumnya Al-Ma'mun. Kau menyelisih Al-Ma'mun. Akhirnya Mu'tasim terprovokasi. Dia bilang, cambuk lagi. Dicambuk, saya pingsan dengan Ahmad. Besoknya dihadirkan lagi, dicambuk lagi. Suruh mengatakan Al-Quran makhluk. Imam Ahmad tidak mau. Dalam suatu kondisi, jadi Muhammad dicambuk sampai dagingnya lepas. Ya. Sampai kalau masukin jari bisa. Tangannya, badannya, semua dicambuk. Ya. Sampai suatu hari Muhammad dicambuk, kemudian talinya lepas. Ikatan celananya lepas. Bajunya sudah enggak ada. Ikatan lepas. Sampai disebutkan sampai pada Ana. Sampai turunlah celananya. Sudah kelihatan sebagian bulu yang ada di perutnya. Artinya sudah dekat bulu kemaluan. Maka orang yang melihat Imam Ahmad disiksa, dia pun memandang ke langit. Antum bisa baca, dia memandang ke langit, kemudian mulutnya berkata-kata. Dia sudah tidak bisa memandang, tapi dia matanya melihat ke atas, ke langit, kemudian dia sudah lemas. Kemudian dia berucap sebagian kata-kata, tiba-tiba celananya naik lagi, terikat lagi. Ketika Imam Ahmad sudah selesai disiksa, ditanya, apa yang kau baca? Dia bilang, ya Allah, jangan kau buka auratku. Akhirnya, kalau apa yang aku bela ini adalah kebenaran darimu, ya Allah, jangan kau buka auratku. Akhirnya celananya terikat kembali. Disiksa. Berhari-hari disiksa. Demikian Imam Ahmad. Dan dia tetap bertahan, tidak mau berubah pikiran. Sampai akhirnya Al-Mu'tasim meninggal dunia. Setelah Mu'tasim meninggal dunia, kemudian di zaman Al-Wathiq. Zaman Al-Wathiq, Imam Al-Wathiq mengatakan, jangan, wahai Ahmad, dia tidak disiksa, tapi dia mengatakan, jangan kau tinggal di tanah yang aku ada berada di situ. Disuruh pergi. Imam Ahmad disuruh pergi meninggalkan rumahnya. Pergi luar kota, kemana, yang penting jangan sampai engkau bersama aku di negeri ini. Ya. Al-Wathiq tidak sejahat Mu'tasim. Ya. Tetapi ya, disebutkan sebab kenapa Al-Wathiq tidak sejahat Mu'tasim, karena sempat terjadi dialog antara Ahmad bin Hanbal dengan Ahmad bin Abi Du'ad di hadapan Al-Wathiq. Dan dia lihat Imam Ahmad punya hujah yang kuat sehingga dia tidak begitu sangar seperti Al-Mu'tasim, ya. Ketika debat antara Ahmad bin Abi Du'ad dengan Ahmad bin Hanbal, ini Ahmad Mu'tazilah dengan Ahmad Ahlus Sunnah, ya. Dan ini kisahnya menarik sebenarnya, ya. Intinya Imam Ahmad disuruh oleh Ahmad bin Abi Du'ad untuk berdialog. Kata Imam Ahmad, wahai Ahmad bin Abi Du'ad. Kesimpulan dari dialog tersebut dia mengatakan, apa yang kau suruh ini? Al-Quran adalah makhluk. Apakah pernah disuruhkan oleh Rasulullah SAW? Tidak. Terus Imam Ahmad bertanya lagi, kalau Rasulullah SAW tidak pernah menyuruh orang-orang untuk meyakini Al-Quran itu makhluk, apakah Abu Bakar pernah menyuruh masyarakat untuk berkeyakinan demikian? Kata Ibnu Du'ad, tidak. Kalau Abu Bakar tidak, apakah Umar pernah menyuruh masyarakat untuk meyakini Al-Quran itu makhluk? Tidak juga. Apakah Utsman, apakah Ali pernah menyuruh kepada masyarakat untuk mengatakan Al-Quran itu makhluk? Tidak. Kalau begitu mereka tidak pernah menyuruh, kenapa kau serukan? Ini ternyata masuk di hati Al-Wathiq. Sehingga dia agak longgar terhadap Imam Ahmad. Ya. Akhirnya Al-Wathiq juga meninggal, akhirnya diganti dengan Al-Mutawakkil Billah. Nah, Al-Mutawakkil Billah kembali kepada sunnah. Ya, kembali kepada sunnah, maka dia mendekati Imam Ahmad. Intinya Imam Ahmad akhirnya sakit, ya. Bekas cambukan-cambukan buat dia sakit, ya. Sampai Al-Mutawakkil mengirim tabib, coba periksa Ahmad bin Hanbal, diperiksa sakit apa. Tapi subhanallah Imam Ahmad sangat rajin ibadah, ya. Sampai dikatakan oleh anaknya, Imam Ahmad itu kalau dalam kondisi sehat sehari salat 300 rakaat. Kalau dalam kondisi sakit setelah dia disiksa, badannya sakit-sakitan, dia salat 150 rakaat per hari. 150 rakaat per hari. Kalau kita dengar pada kisah Imam Abu Hanifah, baca Al-Quran 1 rakaat itu luar biasa. Ini juga luar biasa. 300 rakaat per hari Imam Ahmad salat. Lagi sakit 150. Nah kalau kita lagi sehat berapa? Kalau sakit lagi berapa? Imam Ahmad bin Hanbal. Bahkan beliau suka berpuasa. Bahkan disebutkan ketika beliau sedang disiksa, dia berpuasa Imam Ahmad. Sampai ditawarkan berbuka, dia enggak mau berbuka. Berbukalah. Enggak mau. Sampai pingsan. Dia tidak mau berbuka kecuali waktunya. Imam Ahmad bin Hanbal. Akhirnya karena sakit-sakitan, beliau akhirnya meninggal dunia.
Disebutkan oleh putranya ketika beliau akan meninggal dunia, beliau sempat berkata, la ba'du ba'du, la ba'du ba'du, belum. Akhirnya putranya berkata, wahai ayahanda, Anda tadi seperti ngigo mengatakan belum, ada apa? Kata Imam Ahmad tadi ada iblis datang di pojokan rumah dan dia mengatakan kepadaku, futtani ya Ahmad. Engkau hebat, kau telah lolos dariku ya Ahmad. Kata Imam Ahmad, belum lolos. Ya, kalau sebelum meninggal belum lolos, iblis masih menggoda ya. Dan kita tahu iblis datang di hujung kematian. Makanya di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa a'udzubika an yatakhabbatani syaitan indal maut. Aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari digoda oleh syaitan ketika akan meninggal dunia. Dan Imam Ahmad ketika akan meninggal dunia, syaitan menggoda agar Imam Ahmad ujub. Kau hebat Imam Ahmad, agar dia bangga telah lolos dari godaanku. Kata Imam Ahmad, belum. Tidak ada lolos darimu sampai meninggal dunia. Dan akhirnya beliau meninggal di malam Jumat ya, pada tahun 241 Hijriah kalau tidak salah. Usianya kalau tidak salah 70 sekian tahun, 77 tahun kalau tidak salah. Dan kemudian jenazahnya dihadiri sangat banyak ya. Ada yang mengatakan sudah 1.000 lebih, ada yang mengatakan 2 juta lebih dan itu yang menghadiri jenazah terbanyak. Mungkin saya katakan sampai sekarang terbanyak ya. Sampai zaman sekarang tidak ada jenazah sampai sebanyak itu ya. Banyak sekali ya. Dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Taib, inilah sedikit tentang biografi Imam Ahmad. Tentunya banyak sekali wasiat Imam Ahmad, nasihat Imam Ahmad. Tapi ini sedikit yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Demikian saja kajian kita. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.